Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal asesmen madrasah kelas 9 MTS tahun 2024 untuk soal-soal di bab aritmetika sosial kelas 7 semester genap. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Aritmetika sosial. Untuk soal yang pertama, perhatikan tabel di samping. Penjual yang mendapat keuntungan terbesar adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung besarnya keuntungan yang dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Untung itu sama dengan persentase keuntungan dikali modal. Nah, untuk penjual yang A, diketahui modalnya adalah Rp100.000 dengan persentase keuntungan 20%. Maka untung yang didapat oleh penjual A adalah persentase untung, yaitu 20%. Artinya 20 per 100 dikali dengan modal, yaitu Rp100.000. Nah, Rp100.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp1.000. Maka 20 dikali dengan Rp1.000 hasilnya adalah Rp20.000. Sehingga keuntungan yang didapat oleh penjual A adalah Rp20.000. Nah, berikutnya untuk penjual B. Diketahui modalnya Rp200.000 dengan persentase keuntungan 15%. Maka untung yang didapat oleh penjual B adalah persentase untung, yaitu 15%. Artinya 15 per 100 dikali dengan modal, yaitu Rp200.000. Nah, Rp200.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp2.000. Maka 15 dikali Rp2.000 hasilnya adalah Rp30.000. Sehingga keuntungan yang didapat penjual B adalah Rp30.000. Berikutnya untuk penjual C. Diketahui modalnya adalah Rp400.000 dengan persentase keuntungan 10%. Maka untung yang didapat oleh penjual C adalah persentase untung, yaitu 10%. Artinya 10 per 100 dikali dengan modal, yaitu Rp400.000. Nah, Rp400.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp4.000. Maka 10 dikali Rp4.000 itu hasilnya adalah Rp40.000. Sehingga keuntungan yang didapat oleh penjual C adalah Rp40.000. Nah, terakhir untuk penjual D. Diketahui modalnya adalah Rp600.000 dengan persentase keuntungan 5%. Maka untung yang didapat penjual D adalah persentase untung, yaitu 5%. Artinya 5 per 100 dikali dengan modal, yaitu Rp600.000. Nah, Rp600.000 ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah Rp6.000. Maka 5 dikali dengan Rp6.000 hasilnya adalah Rp30.000. Sehingga keuntungan yang didapat oleh penjual D adalah Rp30.000. Nah, dari uraian ini, keuntungan terbesar itu adalah Rp40.000 yang didapat oleh penjual C. Sehingga penjual yang mendapat keuntungan terbesar adalah penjual C. Jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya soal yang kedua. Perhatikan tabel di samping. Toko yang memberi harga paling murah adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita tentukan besarnya harga diskon untuk masing-masing toko. Pertama, untuk toko Rahayu.
Besarnya diskon untuk sepatu adalah 10%, yaitu 10/100 dari harga sepatunya, yaitu Rp90.000. Nah, Rp90.000 dibagi 100, itu hasilnya adalah Rp900. Maka 10 dikali Rp900 hasilnya adalah Rp9.000. Sehingga diskon untuk sepatu adalah Rp9.000. Nah, berikutnya besarnya diskon untuk tas adalah 30%, yaitu 30/100 dari harga tas, yaitu Rp60.000. Nah, Rp60.000 dibagi 100, hasilnya adalah Rp600. Kemudian 30 dikali Rp600, hasilnya adalah Rp18.000. Sehingga diskon untuk tas adalah Rp18.000. Jadi, total diskon di toko Rahayu adalah Rp9.000 ditambah Rp18.000, hasilnya adalah Rp27.000. Berikutnya yang kedua, toko Bintang. Besarnya diskon untuk sepatu adalah 20%, yaitu 20/100 dari harga sepatu, yaitu Rp90.000. Nah, Rp90.000 bisa kita bagi 100, hasilnya adalah Rp900. Maka 20 dikali Rp900, hasilnya adalah Rp18.000. Sehingga diskon untuk sepatu adalah Rp18.000. Berikutnya besarnya diskon untuk tas adalah 20%, yaitu 20/100 dari harga tas, yaitu Rp60.000. Nah, Rp60.000 dibagi 100, hasilnya adalah Rp600. Maka 20 dikali Rp600, hasilnya adalah Rp12.000. Sehingga diskon untuk tas adalah Rp12.000. Jadi, total diskon di toko Bintang adalah Rp18.000 ditambah Rp12.000, hasilnya adalah Rp30.000. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya untuk toko Kejora. Besar diskon untuk sepatu adalah 25%, yaitu 25/100 dari harga sepatu, yaitu Rp90.000. Nah, Rp90.000 ini bisa kita bagi dengan 100, hasilnya adalah Rp900. Maka 25 dikali Rp900, hasilnya adalah Rp22.500. Sehingga diskon untuk sepatu adalah Rp22.500. Berikutnya, diskon untuk tas adalah 18%, yaitu 18/100 dari harga tas, yaitu Rp60.000. Nah, Rp60.000 dibagi 100, hasilnya adalah Rp600. Maka 18 dikali Rp600, hasilnya adalah Rp10.800. Sehingga diskon untuk tas adalah Rp10.800. Jadi, total diskon di toko Kejora adalah Rp22.500 ditambah Rp10.800, hasilnya adalah Rp33.300. Nah, terakhir untuk toko Jaya. Besar diskon untuk sepatu adalah 30%, yaitu 30/100 dari harga sepatu, yaitu Rp90.000. Nah, Rp90.000 dibagi 100, hasilnya adalah Rp900. Maka 30 dikali Rp900, hasilnya adalah Rp27.000. Sehingga diskon untuk sepatu adalah Rp27.000. Nah, berikutnya diskon untuk tas adalah 10%, yaitu 10/100 dari harga tas, yaitu Rp60.000. Nah, Rp60.000 dibagi 100, hasilnya Rp600. Maka 10 dikali Rp600, hasilnya adalah
Rp6.000. Sehingga diskon untuk tas adalah Rp6.000. Jadi total diskon di Toko Jaya adalah Rp27.000 ditambah Rp6.000, hasilnya adalah Rp33.000. Nah, toko yang memberi harga paling murah itu adalah toko yang memberikan diskon paling besar. Di antara 4 toko ini yang memberi diskon paling besar itu adalah toko Kejora, yaitu Rp33.300. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, terakhir soal yang ketiga. Seorang pedagang membeli 24 kg salak dengan harga Rp150.000. Setengahnya ia jual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sepertiganya ia jual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Dan sisanya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Jika seluruh salak habis terjual, maka pedagang tersebut mengalami. Nah, diketahui seorang pedagang itu membeli 24 kg salak seharga Rp150.000. Jadi, HB atau harga beli itu sama dengan Rp150.000. Nah, selanjutnya salak ini dijual dengan harga yang berbeda-beda. Untuk penjualan yang pertama, setengah dari jumlah salak itu dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Maka HJ1 itu sama dengan setengah dari 24 kg adalah 12 kg. Nah, 12 kg ini dijual dengan harga Rp8.000. Maka 12 kg dikali Rp8.000 hasilnya adalah Rp96.000. Berikutnya penjualan yang kedua. Sepertiga dari jumlah salak itu dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Maka HJ2 itu sama dengan 1/3 dari 24 kg adalah 8 kg. Nah, 8 kg ini dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Maka 8 kg dikali Rp7.000 hasilnya adalah Rp56.000. Nah, terakhir penjualan ketiga. Sisanya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Nah, untuk penjualan pertama tadi terjual 12 kg dan penjualan yang kedua itu terjual 8 kg. Sehingga total yang terjual itu sudah 12 kg ditambah 8 kg. Hasilnya adalah 20 kg. Maka sisa salak pada penjualan ketiga adalah 24 kg dikurang 20 kg. Hasilnya adalah 4 kg. Nah, 4 kg ini dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Maka 4 dikali Rp6.000 itu hasilnya adalah Rp24.000. Sehingga total penjualannya adalah Rp96.000 ditambah Rp56.000 ditambah Rp24.000 sama dengan Rp176.000. Maka HJ sama dengan Rp176.000. Nah, karena HJ atau harga jual lebih besar daripada harga beli yaitu HB, maka pedagang ini mengalami keuntungan. Nah, di mana besarnya keuntungan ini dapat dirumuskan dengan U sama dengan HJ dikurang HB. Maka untung sama dengan HJ yaitu Rp176.000 dikurang dengan HB yaitu Rp150.000. Nah, hasil dari Rp176.000 dikurang Rp150.000 adalah Rp26.000. Maka keuntungan yang didapatnya adalah Rp26.000. Jadi, pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp26.000. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024.
untuk materi di bab aritmetika sosial kelas 7 semester genap. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.